Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Yuliani dengan NIM 11940321999 dari kelas Public Relation 4D. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai etika di dalam public speaking. Teman-teman penasaran gak sih apa aja etika yang ada di dalam public speaking? Disimak videonya ya. Etika di dalam public speaking merupakan suatu pedoman ataupun kode etik yang harus diperhatikan oleh setiap pembicara publik, baik dalam menyampaikan sebuah informasi, ide, ataupun menghibur halayaknya. Menjadi pembicara publik bukanlah suatu perkara yang mudah karena ada aturan ataupun etika yang harus dijaga, terlebih lagi dalam hal berbicara. Maka dari itu, seorang pembicara publik harus mengetahui apa saja etika yang ada di dalam public speaking. Di dalam buku karya Stephen L. Lucas yang berjudul The Art of Public Speaking, dijelaskan bahwa ada 6 hal yang harus diperhatikan dalam public speaking. Di antaranya adalah tujuan yang baik, persiapan yang matang, mengutarakan kejujuran, bahasa dan penyampaian yang santun, menghindari sikap etnosentrisme, dan menghindari plagiarisme. Pertama adalah tujuan yang baik. Jika kita ingin tampil di depan publik, hal pertama yang akan kita tentukan adalah tujuannya. Sebelum kita tampil, tanamkanlah niatan atau tujuan yang baik, seperti ingin sharing information, menghibur, memotivasi, atau mempengaruhi audiens. Jangan sampai sebagai seorang pembicara publik, kita memiliki niatan yang buruk. Kedua adalah persiapan yang matang. Bangunlah persiapan yang matang, mulai dari persiapan materi, mental, latihan, dan juga penampilan. Kita harus melakukan banyak riset dan memahami topik apa yang akan kita bawakan. Kemudian kita harus melakukan latihan dan persiapan yang cukup, karena semakin dilatih, maka kita akan semakin ahli dan menyenangi hal tersebut. Ketiga, mengutamakan kejujuran. Dalam komunikasi, kepercayaan menjadi poin utama untuk membuat orang lain mau mendengarkan kita. Salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan itu adalah dengan berkata jujur. Sebagai seorang pembicara publik, kita dituntut untuk menjadi sosok yang kredibel, terbuka, dan jujur baik dalam menyampaikan informasi atau memotivasi audiens kita. Keempat, bahasa dan penyampaian yang santun. Salah satu sifat komunikasi adalah komunikasi tidak dapat ditarik kembali atau bersifat irreversible. Maka dari itu, berbicaralah dengan santun. Kita harus menghindari penggunaan kata-kata yang kasar yang dapat melukai hati audiens kita. Di Indonesia, kita bebas untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat kita, sesuai dengan pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tetapi ada aturan lain yang menjadi batasan kita dalam beropini, yaitu terdapat dalam pasal 315 KUHP yang menyatakan bahwa kita bebas berkata apapun asal tidak melanggar dua hal ini. Yang pertama, tidak melukai hati orang lain, dan yang kedua, tidak merusak reputasi orang lain. Maka dari itu, kita harus berbicara dengan hati-hati dan tidak menyalahi etika dalam public speaking. Yang kelima adalah menjauhi sikap etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan penilaian terhadap budaya lain atas dasar standar dan nilai budayanya sendiri. Orang-orang etnosentrisme memiliki persepsi bahwa budaya yang dia miliki lebih unggul ataupun lebih baik dari budaya yang lain, atau membanggakan kebudayaannya sendiri dan menganggap rendah budaya yang lain. Maka dari itu, sebagai seorang pembicara publik, kita harus menjauhi sikap ini agar tidak menyinggung pihak-pihak tertentu. Keenam adalah menghindari plagiarisme. Plagiarisme atau yang biasa disebut dengan plagiat merupakan penjiplakan atau pengambilan karya, karangan, atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah menjadi karya pribadi. Ini merupakan suatu hal yang penting yang harus diperhatikan oleh seorang pembicara publik. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang berasal dari sumber orang lain, maka kita harus mencantumkan sumber tersebut sebagai bentuk apresiasi dan menjaga kredibilitas tulisan. Jangan sampai kita menyalahi hak cipta orang lain dan mengklaim bahwa karya orang lain merupakan karya kita. Demikianlah penjelasan dari saya terkait dengan etika di dalam public speaking. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa!